Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang kembali di Renungan Inspiratif hari ini. Hari ini saya mau berbagi kepada Anda tentang kisah sebuah cangkir. Cukup menarik bukan? Seperti tidak sebuah renungan, tapi hari ini kita mau belajar sama-sama dari kisah sebuah cangkir ini. Suatu kali ada sepasang kakek nenek pergi ke sebuah toko, mereka masuk ke dalam. Ternyata hari itu mereka sedang mencarikan hadiah ulang tahun untuk cucunya. Kakek nenek ini melihat ke kanan, ke kiri, sampai pada akhirnya kakek nenek ini melihat sebuah cangkir yang begitu cantik. Lalu sang kakek berkata kepada istrinya, "Bu, indah sekali cangkir ini, cantik sekali ya. Kita beli ini saja untuk cucu kita." Dan sang ibu berkata, sang nenek berkata, "Iya Pak, kita beli ini saja, dia indah." Namun tiba-tiba kakak ini tersentak dengan suara cangkir itu. Cangkir itu berkata, "Stop, stop, stop. Aku ingin kakek nenek tahu. Dulu aku tak secantik ini. Aku tak seindah ini. Aku hanya sebuah tanah liat yang jelek, yang gak ada harganya. Tapi tiba-tiba ada seseorang datang kepadaku dan dia mengambil aku dan melemparkan aku ke sebuah roda yang berputar. Aku tidak tahu siapa sih orang ini. Tapi dia terus memutar roda itu sampai aku berteriak, "Stop, stop, berhenti, aku pusing." Tapi orang ini berkata, "Belum." Dan dia terus melakukannya sampai aku benar-benar pusing. Dia menonjok aku, dia membentuk aku, dia menusuk aku, lalu dia menjatuhkan, melempar aku lagi di roda itu. Dan aku terus berkata, "Stop, stop, tolong aku pusing." Tapi orang ini berkata, "Belum." Setelah itu, sudah dibuat pusing, aku dimasukkan ke dalam perapian. Panas. Aku berteriak-teriak, "Tolong selamatkan aku, selamatkan aku." Tapi orang ini tetap diam. Dia tidak menolong aku, tidak menyelamatkan aku dari perapian itu. Setelah itu aku diangkat dan didiamkan di sebuah meja sampai aku dingin. Tidak lama kemudian ada orang lain datang, seorang wanita datang lalu melukis di atas tubuhku. Bau catnya sangat tidak enak. Aku berkata, "Stop, jangan, aku tidak suka baunya, aku tidak suka." Tapi wanita ini berkata, "Belum." Setelah itu, kupikir semua ini berakhir. Tapi ternyata wanita itu memasukkan aku ke dalam perapian yang jauh lebih panas dari sebelumnya. Aku kembali berteriak, "Stop, stop, ini panas, panas, aku tidak kuat." Tapi wanita itu berkata, "Belum." Setelah itu, aku sudah terus berteriak. Aku merasa lelah dengan segala sesuatunya. Aku dibawa lagi berjalan oleh wanita itu, diletakkan di sebuah meja sampai aku menjadi dingin. Setelah aku menjadi dingin, ada wanita lain yang datang mengangkatku dan menaruh aku di sebuah lemari dekat kaca. Dan waktu aku melihat, ternyata aku sudah menjadi cangkir yang secantik ini, yang begitu indah. Dan hari ini aku mau berkata, kakek nenek terima kasih sudah mengagumi aku. Tapi kalau aku ada hari ini, karena aku mengalami begitu banyak hal menyakitkan untuk menjadi indah. Sama halnya dengan kita. Di Roma 8 ayat 35 berkata, "Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang?" Ini adalah pertanyaan untuk setiap kita. Sama seperti cangkir yang tadinya berteriak, "Stop, stop, stop. Hentikan proses ini, aku gak suka." Tapi sang penjunan hanya diam dan mengerjakan bagiannya. Dia hanya berkata, "Belum."
Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami hal yang sama. Kita merasa Tuhan diam saja. Kita merasa proses dan apa yang kita alami itu selalu menyakitkan. Membuat kita pusing, membuat kita merasa panas, membuat merasa kita mau menyerah. Tapi tahukah bahwa di Roma 8 ayat 28 berkata bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Waktu tadi di Roma 8 ayat 35 berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Tuhan sudah merancangkan segala sesuatu yang baik. Seperti cangkir yang tadi, kalau dia berkata stop, terus merengek, terus tidak nyaman dengan proses yang ada, lalu meminta sang penjunan, bahkan wanita itu untuk berhenti melukis sesuatu yang indah di tubuhnya, mungkin hari di mana kakek dan nenek itu datang, mereka tidak akan melihat cangkir ini adalah sesuatu yang indah dan mengaguminya. Kalau hari ini belum ada sesuatu yang tampaknya indah dalam hidup kita, Tuhan belum selesai. Dia masih punya proses. Sampai nanti akhirnya kita sudah menjadi indah seperti rancangannya Tuhan. Dan yang perlu kita tahu, sekalipun, meskipun tampaknya Tuhan diam, Dia sedang bekerja. Dia sedang menolong Anda dalam ketidakpastian yang Anda sedang hadapi. Dia bukan Tuhan yang diam untuk kongko-kongko, untuk menikmati sore harinya. Dia Tuhan yang seringkali bekerja dalam diam. Bukan berarti proses, bukan berarti masalah, bukan berarti penganiayaan, penindasan atau kesakitan apapun membuat kasih Kristus luntur dari hidup kita. Tapi yang perlu kita ingat bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kalau hari ini belum baik, berarti Tuhan belum selesai. Dan saya percaya seperti cangkir yang menjadi indah dan cantik, itulah hidup kita di tangannya Tuhan. Di tangan sang penjunan yang mengizinkan proses. Sehingga waktu kita dijadikan indah dan cantik, kita ingat bahwa Dialah yang menjadikan hidup kita indah. Saya mau mengajak kita semua hari ini, kalau hari ini hidup kita belum indah, hidup kita belum baik, atau kita masih menghadapi proses yang begitu rumit, percayalah bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Saya mau ajak kita berdoa untuk minta ampun, untuk menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Sehingga kita diberi kesanggupan untuk melewati segala proses sampai akhir. Mari kita berdoa. Mungkin Tuhan hari ini kami masih ada dalam proses menjadi tanah liat yang baru dilempar, di roda berputar untuk dibentuk. Atau mungkin kami sedang di dalam perapian, kami serasa dibakar. Atau mungkin kami sedang dilukis untuk kemudian dibakar. Sehingga kami merasa semua tampaknya panas, tampaknya menyebalkan, tampaknya menyakitkan, tampaknya bukan bertujuan sesuatu yang baik. Tapi kami mau percaya Tuhan bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat hidup kami. Kalau hari ini belum baik, kami mau percaya Tuhan punya waktu yang terbaik buat kami. Hari ini kami datang, kami minta ampun kalau kami sempat kecewa, marah, ataupun protes dengan proses kami. Hari ini kami mau melihat proses kami menjadi sebuah progres untuk hidup kami. Kami gak mau proses kami membuat kami jadi protes. Tapi kami mau belajar untuk percaya Tuhan akan menolong kami. Berikan kami semua kekuatan, kesanggupan untuk melewati proses kami. Sehingga waktu nanti kami menjadi bejana yang indah, menjadi seseorang yang jauh lebih indah dan lebih mulia lagi, kami tahu semuanya hanya karena Tuhan yang mengerjakannya. Dan biarkan kami selalu percaya segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi, segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Kalau hari ini belum baik, Dia belum selesai mengerjakan kebaikan
dalam hidup kita. Tuhan memberkati.